Baik, siap. Silakan duduk dulu. Terima kasih. Oke, apa benar ini dengan saudari Aura ya? Benar, Bu. Oke, Aura Putri Amanda. Panggilannya Aura. Ya, Aura. Oke. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas ketertarikan Aura terhadap perusahaan kami dan telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti interview ini. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Devi Yuliani selaku HR di sini akan melakukan interview dengan saudari Aura. Seperti yang sudah saudari ketahui sendiri bahwa interview yang akan kita lakukan ini adalah tentang interview kerja. Oke, mungkin saya akan masuk terlebih dahulu menanyakan kesibukan Ananda. Baik, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab terlebih dahulu, mungkin saya ingin tahu terlebih dahulu apa sih kesibukan saudari belakangan ini? Untuk kesibukan akhir-akhir ini, saya sedang mengerjakan tesis saya di studi S2 saya, alhamdulillah. Untuk pekerjaan saya sedang tidak memegang pekerjaan apapun, sehingga saya sekarang sedang fokus mengerjakan tesis saya. Oke, berarti sedang menjalani S2 ya? Iya, benar, Bu. Oke, mungkin ini apa sih yang membuat saudari tertarik bergabung dengan perusahaan ini dibandingkan dengan perusahaan yang di luar lainnya? Eh, karena saya sudah melihat branding dari perusahaan ini, yang mana sesuai dengan kualifikasi yang saya punya sebagai administrasi, perusahaan ini sangat cocok dan saya rasa saya mampu bekerja dengan baik dan maksimal di perusahaan ini. Oke, mungkin bisa Anda ceritakan pengalaman yang relevan dengan posisi ini seperti yang Anda bilang sebelumnya di kualifikasi Anda pernah di administrasi juga ya sebelumnya? Ya, saya pernah menjadi administrasi di beberapa tempat. Salah satunya mungkin saya pernah menjadi administrasi di kampus di suatu universitas, di mana saya fokus dalam bidang perbukuan. Oke. Baik, terima kasih. Kita lanjut ya ke pertanyaan intinya. Mungkin saya akan mempertanyakan terlebih dahulu motivasi kerja. Gimana sih saudari mendefinisikan apa itu sih motivasi kerja menurut saudari sendiri, serta apa sih membuat saudari itu termotivasi? Oke, baik. Mungkin untuk motivasi kerja sendiri, menurut saya motivasi kerja itu merupakan suatu dorongan internal atau eksternal yang berasal dari diri setiap individu untuk berusaha bekerja secara maksimal. Nah, mungkin faktor-faktor yang memotivasi kerja saya itu mungkin berupa rasa tanggung jawab yang saya miliki. Mungkin saya memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, yang mana saya memiliki perasaan bahwa saya harus bekerja secara maksimal di posisi saya ini, dan saya faktor lainnya itu berupa apresiasi atau dukungan dari atasan atau rekan kerja atau keluarga, yang mana jika saya mendapatkan suatu apresiasi atau reward, saya merasa saya lebih dihargai dan itu akan membuat saya lebih semangat dalam bekerja. Baik, terima kasih. Kalau mengenai tantangan maupun kejenuhan di tempat kerja, bagaimana saudari mengatasinya agar motivasi yang saudari bilang sebelumnya itu tuh agar tetap terjaga? Untuk menjaga motivasi saya di kala kejenuhan, mungkin yang pastinya saya akan meluangkan waktu untuk beristirahat. Mungkin saya akan dalam 1 minggu itu mungkin saya harus pergi liburan atau memakan makanan yang saya suka, atau kata singkatnya mungkin saya harus pergi healing terlebih dahulu. Lalu mungkin untuk mengatasi kebosanan itu saya bisa lebih berdiskusi lebih banyak lagi dengan senior-senior saya di perusahaan ini, bagaimana cara saya mengatasi kejenuhan itu dan bagaimana saya tetap termotivasi. Mungkin juga dari rasa tanggung jawab yang sudah saya bilang tadi, yang mana tujuan saya untuk bekerja secara maksimal, pastinya saya akan berusaha sekuat mungkin untuk menjaga motivasi saya untuk bekerja dengan baik. Oke, saya cross check seperti pertanyaan sebelumnya, berarti saudari itu lebih termotivasi dengan adanya pengakuan dari rekan kerja, pencapaian pribadi dan finansial ya. Okay. Bagaimana sih saudari itu berencana untuk menghadapi tantangan yang mungkin akan muncul di posisi yang saudari lamar ini? Dan bagaimana saudari tetap memastikan motivasi yang saudari punya itu tuh tetap tinggi dan dapat mengatasi tantangan tersebut? Mungkin cara menghadapi tantangannya itu pertama saya akan mengidentifikasi dulu letak
di mana sumber tantangan ini, bagaimana masalah ini. Lalu mungkin saya akan seperti tadi komunikasi dengan atasan, rekan kerja yang mana lebih senior daripada saya, yang mana pastinya mereka mempunyai masukan-masukan yang membantu saya dalam memecahkan masalah ini. Mungkin saya juga bisa belajar dari pengalaman-pengalaman saya sebagai administrator sebelumnya. Saya akan mengambil pengalaman-pengalaman dan pelajaran yang pernah saya ambil sebelumnya untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada. Pastinya yang utamanya itu kan saya harus mengidentifikasi dulu di mana nih letak masalahnya, letak tantangannya, baru saya akan menentukan bagaimana cara saya untuk mengatasinya. Oke, kita lanjut. Bagaimana sih biasanya saudari itu berkomunikasi dengan rekan kerja maupun atasan dan memastikan bahwa pemahaman yang jelas tentang tugas maupun proyek yang sedang dikerjakan? Pastinya saya akan menentukan tenggat waktu yang tepat untuk melakukan komunikasi dengan atasan ataupun rekan kerja saya. Lalu saya mungkin akan mempersiapkan pernyataan-pernyataan yang mudah dimengerti, materi-materi yang mudah dimengerti, yang dipahami, yang bisa dimengerti oleh atasan dan rekan-rekan kerja saya. Seperti itu. Oke, selanjutnya, apa sih langkah yang saudari ambil untuk memastikan bahwa pesan yang sudah disampaikan kepada lawan bicara seperti rekan kerja maupun atasan itu tuh tersampaikan dengan efektif? Pastinya saya akan melihat bagaimana respon dari atasan atau rekan kerja saya, dan saya akan membuka komunikasi dua arah, komunikasi dialog yang mana mungkin saya akan bertanya, lalu saya akan menunggu tanggapan dari atasan dan rekan kerja saya, lalu bersama-sama mencapai kesepakatan bersama gitu. Tentunya saya akan memastikan semaksimal mungkin tidak adanya miskomunikasi di dalam hal ini, yang pastinya dengan tadi menggunakan kata-kata yang bahasa-bahasa yang sesuai lah dengan gaya komunikasi lawan bicara saya. Nah, tadi seperti yang saudari bilang, kalau saudari itu akan melakukan teknik komunikasi dua arah. Nah, bagaimana jika situasi komunikasi saudari dengan lawan bicara itu tuh, cara komunikasi dari lawan bicara saudari itu berbeda? Bagaimana caranya saudari mengatasi hal tersebut? Kalau misalnya saya berhadapan dengan lawan bicara yang mempunyai gaya komunikasi yang berbeda dengan saya, pastinya saya harus memahami dulu bagaimana gaya pembicaraan yang mereka gunakan gitu. Apakah mereka biasa menggunakan kata-kata yang mudah, kata-kata yang langsung, yang to the point. Lalu saya akan berusaha untuk menyesuaikan. Tentunya kita akan menyesuaikan dengan gaya komunikasinya. Ketika lawan bicara saya yang biasa menggunakan kata-kata yang mudah, saya akan menghindari kata-kata teknis sulit agar tidak ada miskomunikasi, sama-sama mengerti, dan ya tidak ada kesalahpahaman dalam komunikasi tersebut. Oke, baik, terima kasih. Nah, apakah ini saudari itu pernah nggak sih punya pengalaman menghadapi situasi komunikasi yang mungkin sulit maupun terjadinya konflik di saat komunikasi saudari tersebut di tempat kerja? Saya rasa pernah. Lalu gimana sih saudari menyelesaikan situasi tersebut? Pastinya jika ada konflik dalam komunikasi, kita akan melakukan diskusi terbuka. Kita akan melakukan diskusi bagaimana melakukan diskusi untuk mencapai keputusan bersama, mendengarkan dengan sesama, dan tentunya saya harus berusaha dengan membawa diri saya dengan tenang. Karena jika saya tidak tenang, lawan bicara saya tidak tenang, pastinya solusi dari permasalahan itu tidak akan tercapai. Akhirnya saya memutuskan saya harus tenang dan saya harus melakukan diskusi terbuka kepada lawan saya sampai kesepakatan atau persetujuan itu didapatkan. Oke, baik. Ini kita lanjut. Bagaimana sih biasanya saudari itu merencanakan maupun mengatur jadwal kerja saudari untuk memastikan bahwa itu tuh efisien dan produktif? Pastinya utamanya manajemen waktu, yang mana saya menentukan menggunakan teknik Windows yang saya pelajari waktu saya S1 dulu, yang mana saya harus membagi tugas-tugas saya ini ke dalam bentuk 4 bentuk prioritas. Yang pertama itu ada mendesak dan penting dan mendesak, ada penting tidak mendesak, ada tidak penting tapi mendesak, lalu tidak penting dan tidak mendesak. Nah, saya di pekerjaan ini saya akan meletakkan tugas-tugas yang mendesak dan saya akan mengerjakannya terlebih dahulu dibandingkan tugas-tugas yang lain, sehingga tugas-tugas saya tersebut dapat terselesaikan dengan efisien dan efektif. Lalu mungkin saya bisa seperti teknik belajar yang saya gunakan waktu saya kuliah dulu, yaitu teknik Pomodoro, yang mana saya akan mengerjakan tugasnya itu
45 menit dulu, lalu saya akan melakukan istirahat selama 15 menit, lalu melakukan 45 menit lagi pekerjaan, lalu istirahat 15 menit lagi sampai pekerjaan itu selesai. Dan teknik ini sangat membantu saya untuk menyelesaikan tugas yang banyak, yang mendesak, yang penting, tanpa membuat saya merasa jenuh atau bosan dengan tugas saya. Oke, berarti langkah yang saudari ambil untuk mengatur jadwal tuh saudari punya teknik sendiri ya, seperti Windows tadi dan teknik belajar Pomodoro. Nah, gimana sih kalau misalnya suatu saat itu saudari itu pernah berada di fase prokrastinasi. Nah, bagaimana saudari mengatasi fase tersebut dalam pekerjaan saudari? Pastinya prokrastinasi itu akan terjadi, dan cara saya mengatasinya itu saya harus lihat kembali tujuan utama saya. Pastinya tujuan utama saya di sini adalah bekerja secara maksimal. Setelah rasa-rasa tanggung jawab yang saya miliki juga, saya akan pikirkan kembali tujuan utama saya, lalu saya juga bisa membagi tugas-tugas saya itu menjadi bagian-bagian kecil, sehingga saya bisa mengangsur pekerjaan saya itu terlebih dahulu tanpa harus menundanya dengan signifikan. Lalu seperti tadi yang saya bilang tadi, saya menggunakan teknik Pomodoro dalam tugas saya, yang mana itu melibatkan 45 menit waktu kerja dan 15 menit waktu istirahat, yang memungkinkan saya untuk menghindari prokrastinasi tersebut. Oke, baik. Selanjutnya, kita lanjut ya. Bagaimana sih biasanya saudari itu mendekati masalah yang mungkin rumit maupun tidak terstruktur, dan bagaimana sih, apa sih langkah yang saudari ambil terhadap masalah tersebut? Pastinya saya pertamanya mengidentifikasi dulu akar sumber masalahnya ini di mana letaknya. Lalu jika saya sudah menemukan di mana nih letak masalahnya, baru saya akan menentukan langkah-langkah yang tepat. Mungkin masalahnya di komunikasi, saya akan melakukan diskusi terbuka atau komunikasi yang lebih baik lagi dengan rekan saya, atau masalah-masalah lainnya. Jadi balik lagi ke cara berkomunikasi saudari dengan Misalnya jika permasalahan tersebut sumbernya berasal dari komunikasi, maka saya akan memperbaikinya di aspek komunikasi tersebut. Tapi kalau jika di lain, sama lah, sepertinya saya harus menyesuaikan dengan akar permasalahan dan sumbernya. baik. Sebelumnya, apakah saudari itu pernah mengalami atau menghadapi situasi di mana solusi yang saudari berikan kepada permasalahan tersebut itu tidak berhasil? Pastinya pernah. Lalu bagaimana saudari menangani hal tersebut? Pastinya di situ saya akan mengambil pelajaran dari situasi tersebut, yang mana mungkin pembelajaran yang baik itu akan saya gunakan untuk merefleksikan diri saya ke depannya, dan menjadi acuan untuk saya membuat solusi atau rencana-rencana ke depannya. Ya, seperti itulah, saya belajar dari pengalaman dan mengambil pelajaran lah yang bisa dipetik dari situ. Apa sih yang saudari lakukan ketika saudari itu menghadapi suatu konflik seperti ketidaksepakatan di dalam sebuah tim? Kalau tidak sepakatan, pastinya saya akan mengajukan diskusi. Seperti yang saya katakan tadi, komunikasi ini sangat penting ya, apalagi jika adanya konflik. Saya akan melakukan komunikasi terbuka, saya akan melakukan negosiasi mungkin untuk mencapai kesepakatan bersama tersebut. Lalu mungkin memberikan pernyataan-pernyataan realistis mengenai rencana saya, lalu mendiskusikannya lagi dengan rekan saya atau atasan saya sampai kesepakatan tersebut tercapai. Nah, menurut saudari, apa sih kunci utama untuk menciptakan kerja sama tim itu yang sukses serta produktif? Kunci utamanya itu menurut saya kepercayaan dan kejujuran. Yang mana yang pertama, kita harus percaya dengan rekan kerja kita atau atasan kita mengenai kompetensi yang mereka miliki atau integritas yang mereka miliki. Lalu soal kejujuran, ya pastinya kita harus saling jujur dengan rekan kerja kita. Jika misalnya ada masalah di sini, kita harus jujur. Misalnya ada yang tidak kita suka, kita harus jujur. Jadi membantu lah untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Lanjut ya. Seperti yang saudari bilang di sebelumnya, bahwa saudari itu punya cara tersendiri untuk mengatur jadwal serta membuat perencanaan. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih saudari itu memastikan bahwa rencana yang telah saudari buat itu tuh dapat dijalankan dengan mengikuti adanya perubahan situasi yang relevan?
Oke, pertama pasti saya akan memastikan rencana saya itu fleksibel untuk mengikuti situasi yang berubah tiba-tiba, dan saya akan membuka diri saya untuk menerima perubahan-perubahan yang ada, untuk merefleksikannya ke rencana-rencana saya, mengimplementasikan rencana saya. Ya seperti itulah, saya harus merencanakan rencana saya itu harus fleksibel dan saya bisa menerima perubahan. Oke, berarti balik lagi harus mempunyai rencana itu harus siap dengan perubahan yang ada ya. Nah, bagaimana sih saudari itu mengukur keberhasilan dari rencana yang telah saudari buat? Pastinya saya akan mencocokkannya dengan tujuan utama saya. Apakah rencana yang saya buat ini sudah memenuhi tujuan-tujuan yang saya buat, lalu melihatlah bagaimana keefisienannya sejauh ini gitu. Misalnya dari rencana tersebut apakah sudah mencapai hal yang saya inginkan. Kalau jika tidak berarti menurut saya rencana saya tersebut tidak berjalan sesuai yang saya inginkan. Jadi bisa dibilang saya orangnya terstruktur, yang mana yang jika tujuan saya ini, maka rencana saya harus mengikuti yang ini, tidak bisa yang lainnya. Jadi menurut saya jika tidak terpenuhi ya tidak terpenuhi. Seperti yang saudari bilang bahwa saudari akan membuat perencanaan tuh yang fleksibel. Nah, bagaimana sih saudari melakukan perbaikan maupun penyesuaian terhadap rencana jika diperlukan? Ya, sama seperti jawaban saya sebelumnya, yang mana saya akan belajar dari pengalaman saya akan mengambil yang baiknya itu saya petik, yang pelajaran yang saya bisa ambil dari pengalaman sebelumnya, lalu saya akan mengimplementasikannya ke rencana yang saya buat tersebut. Jadi saya juga harus yang pertama pastinya saya harus mengidentifikasi dulu nih kesalahannya di mana, yang mana yang harus diperbaiki. Jika saya sudah menemukannya, ya baru saya belajar dari pengalaman sebelumnya, ataupun mungkin bertanya kepada yang senior atau yang bagaimana cara melakukan perbaikan tersebut di bagian ini atau di bagian itu, seperti itu. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah saudari itu memiliki kemampuan multitasking? Saya mempunyai kemampuan itu. Oke, baik. Bagaimana saudari mengelola situasi di mana saudari ini tuh memiliki beberapa tugas yang harus diselesaikan secara bersamaan? Baiklah, mungkin di situ sama seperti jawaban saya tadi yang manajemen waktu itu, pastinya saya harus memanajemen waktu saya seefektif dan seefisien mungkin. Saya akan membagi tugas-tugas saya menurut prioritasnya, yang mana yang mendesak, yang mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, yang mana yang sangat penting. Jadi saya akan membagi tugas-tugas tersebut lalu mengerjakan yang menurut saya yang sangat mendesak dan penting terlebih dahulu, baru yang lainnya. Lalu mungkin saya akan membagi tugas saya tersebut jadi bagian-bagian kecil, lalu menggunakan seperti tadi saya sangat suka dengan teknik Pomodoro tersebut ya, jadi saya akan menggunakan teknik tersebut untuk mengefisienkan waktu saya dalam mengerjakan tugas yang sangat banyak. Kalau dalam kemampuan multitasking saudari, apakah saudari itu mengalami kesulitan maupun kelebihan beban saat melakukan multitasking tersebut? Kelebihan beban pastinya pernah dalam multitasking. Bagaimana saudari mengatasi hal tersebut? Pastinya saya tidak akan segan-segan untuk meminta bantuan kepada orang lain, ada yang berwenang atau yang mempunyai kemampuan. Misalnya misalnya saya mempunyai kesulitan dalam melakukan pekerjaan ini, sangat berlebihan gitu pekerjaannya, saya akan minta bantuan. Lalu mungkin saya akan seperti tadi membagi prioritasnya saja terlebih dahulu. Saya kerjakan saja dulu yang menurut saya itu yang sangat mendesak dan penting dan sesuai dengan kemampuan saya. Jadi yang tidak sesuai dengan kemampuan saya akan berusaha untuk minta bantuan atau yang lainnya. Oke, baik. Berarti saudari dapat mengatasi hal tersebut ya. Oke, kita lanjut. Menurut saudari, disiplin kerja itu seperti apa sih? Baik, menurut saya disiplin kerja itu merupakan ketika kita mampu menyelesaikan tugas-tugas kita dengan tepat waktu, datang tepat waktu, ya seperti itulah, mengikuti aturan-aturan yang berlaku dan konsisten terhadap perilaku kita. Oke. Menurut saudari, apakah disiplin kerja itu tuh penting di suatu perusahaan atau di sebuah institusi, dan mengapa disiplin kerja itu penting? Pastinya sangat penting disiplin kerja itu, karena disiplin kerja dari setiap karyawan dalam perusahaan tersebut akan mempengaruhi bagaimana keberhasilan perusahaan tersebut gitu. Jika karyawan dalam perusahaan tersebut tidak menerapkan disiplin kerja yang baik, maka banyak terdapat masalah-masalah atau konflik yang timbul, mungkin dari komunikasi atau tugas yang tidak terselesaikan, yang mana itu akan sangat-sangat merugikan perusahaan.
baik. Oke, baik, sebelum saya menutup interview kita kali ini, saya ingin menyampaikan sedikit beberapa informasi. Saya akan menyampaikan deskripsi pekerjaan di bagian ini itu. Yang pertama itu adalah mengurus seperti menyimpan, mengatur, dan mengelola dokumen penting seperti laporan, surat menyurat, serta informasi lainnya. Yang kedua itu menanggapi telepon, email, dan surat masuk, serta meneruskan pesan tersebut atau pertanyaan serta pernyataan apapun itu kepada departemen yang bersangkutan. Intinya seperti menjadi perantara. Selanjutnya itu mengelola jadwal rapat, reservasi ruangan, dan mengirim undangan atau reminder kepada peserta rapat. Sedangkan untuk waktu kerja sendiri itu dimulai dari jam 9 pagi hingga 23.00 setiap Senin sampai Jumat. Dengan waktu istirahat itu ada seperti waktu istirahat saat makan, pada jam tersebut nanti istirahatnya. Serta karyawan diharapkan untuk hadir tepat waktu dan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan untuk kompensasi maupun gaji itu adalah UMR, serta akan ada bonus atau tunjangan jika ada proyek besar maupun proyek yang dikerjakan itu tuh membutuhkan waktu lembur. Sedangkan untuk kewajiban karyawan itu, karyawan diharapkan untuk dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan penuh dedikasi serta tanggung jawab. Karyawan diharapkan mampu mematuhi semua peraturan dan kebijakan perusahaan. Terakhir dengan menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia maupun sensitif. Oke, interview akan saya tutup. Saya akan mengucapkan terima kasih atas waktu yang saudari luangkan untuk mengikuti interview kali ini. Baik, berdasarkan wawancara ini, kami melihat kesesuaian yang kuat antara kualifikasi serta pengalaman yang saudari miliki terhadap kebutuhan dan ekspektasi untuk posisi ini. Kami berharap jika saudari bekerja di sini dapat menjalin kerjasama yang baik nantinya. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan tambahan yang ingin saudari ajukan tentang perusahaan, posisi maupun proses seleksi kali ini? Cukup. Oke, baik. Untuk informasi selanjutnya, kami akan menghubungi saudari melalui email selama 2 hari ke depan. Terima kasih atas waktunya. Saudari boleh meninggalkan tempat ini. Terima kasih.